Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf lam yang artinya adalah lam itu lainul qalbi. Orang yang sudah sholatnya benar dan baik, tentu dia akan mempunyai hati yang lembut. Lainul qalbi. Hati yang lembut inilah salah satu syarat orang itu akan mudah menerima kebenaran Islam. Salah satu syarat orang ini akan dengan mudah menerima hidayatul iman. Dan salah satu syarat dia akan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena dia punya hati yang lembut. Dan inilah lagi-lagi bahwa Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kelembutan hati beliau sebagai seorang pemimpin negara yang besar, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai panglima perang. Di dalam kelembutan hati Nabi inilah, akhlak Nabi inilah yang dicontohkan oleh beliau dan akan ditiru oleh para generasi sahabatnya dan juga sampai umat akhir zaman. Karena Nabi adalah contoh yang terbaik bagi umatnya. Maka hadirin sekalian, indikator orang yang sholatnya sudah benar itu adalah mempunyai hati yang lembut. Dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ada beberapa keistimewaan ketika seseorang itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama, Allah akan hadiahkan bagi orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita dicintai Allah? Nah, tentu kita dalam dalam naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kelebihan daripada orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain itu adalah dia akan diampuni dosa-dosanya. Nah, tentu target kita dalam kehidupan dunia ini, ketika nanti kita kembali ke akhirat, kita bermohon kepada Allah supaya apa? Dosa-dosa kita diampuni. Maka mudahkanlah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Lalu yang ketiganya, Allah akan menjanjikan surga barang siapa yang bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempatnya, Allah akan berikan ketenangan yang ada baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dijolimi oleh seseorang, enggak mengapa. Ketika kita di framing yang buruk oleh seseorang pada kita, enggak apa. Bahwa itu merupakan ujian buat kita, ya. Tapi ingat bahwa jangan sampai sesuatu yang menimpa kita itu kemudian kita sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Hati kita masih keras. Ketika hati ini masih keras, berarti mungkin sholatnya ini belum benar sebagaimana yang Nabi contohkan. Ketika kita umpamanya lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kita kehilangan seseorang karena Allah. Lebih baik kita kehilangan sesuatu atau seseorang karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena seseorang. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, maka kita terus berproses ya untuk apa? Untuk menjadikan sholat kita itu sebagai wasilah mempunyai hati yang lembut dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata sholat itu ada yang terakhir adalah ta'mabutoh. Huruf ta yang berarti tarkul ma'asi, ya. Yaitu apa? Menghindari maksiat atau meninggalkan maksiat kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, orang yang sholatnya sudah benar, orang yang sholatnya sesuai dengan contoh Nabi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia akan mampu untuk tidak maksiat kepada Allah. Kalau kita sholatnya benar, ketika dia seorang pedagang, dia nggak mungkin berbohong. Ketika dia seorang pedagang, dia nggak mungkin maksiat kepada Allah dengan mengurangi timbangan, dengan berkata dusta, karena sholatnya sudah benar. Dan seseorang yang sholatnya betul benar sesuai dengan contoh Nabi, dalam hatinya
tarkul ma'asi, untuk menghindari kemaksiatan kepada Allah, maka dia akan mampu apa? Menghindari model, menghindari kebuayan, menghindari tunggal putra dalam kemaksiatan yang lainnya, dan menghindari perempuan yang menggoda dirinya. Dia akan mampu untuk menghindari maksiat itu. Kenapa? Dalam hatinya ada sebuah sifat tarkul ma'asi, yaitu menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah semoga urian yang singkat ini menjadi muhasabah bagi kita untuk senantiasa kita berlindung dari Allah dari kejahatan yang nyata ataupun yang tidak nyata. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim bima fihi taqabbal bihi tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.